ke ini yang pertama ya. Jadi nanti yang namanya muncul, nanti langsung aja ditunjukkan untuk yang di tugasnya, nanti ya disampaikan seperti apa desainnya dan sebagainya dia. Oke. Oke, Mas Rizky Mada, Mas Tomba ini. Ada Rizky Mada? Ini sekarang untuk absensi ya. Rizky Madanya ada? Halo? Ini kalau nggak jawab, saya anggap tidak hadir di hari ini ya, walaupun absensi dan Assalamualaikum sebagainya. Pak, mohon Ya. maaf di relock Pak. Oh, oke, silakan langsung di ini aja Mas, disampaikan yang untuk yang di tugasnya. Pak Rizky Masda, ini saya minta Mas Anang bisa di Rizky Mada dikasih hak untuk share screen. Iya, sudah dikasih akses untuk yang Mas Rizky Mada. Silakan disampaikan yang di tugasnya yang kemarin ya. Ya, Pak, saya izin share screen ya Pak. Oke, silakan Mas. Ini Pak untuk hasil pekerjaan saya Pak. Mm-hmm. Jadi untuk yang denanya ini buat 2 lantai, buat yang lantai pertama ini yang di depan sini itu resepsionis. Mm-hmm. Terus untuk yang di resepsionisnya ini terdapat router Pak, yang mana nanti dioperasikan sama PC server sama PC-nya admin gitu Pak. Kemudian di samping kirinya ini terdapat kayak ruang tunggunya gitu Pak. Saya asumsikan di sini kayak yang terkoneksi sama wifi-nya 2 device Pak. Terus kemudian buat ke yang ruangan-ruangan lainnya ini saya gunakan switch Pak. Jadi buat satu lantai ini ada 1 switch, terus kemudian buat tiap satu ruangannya ada switch juga Pak. Okay. Terus buat yang lantai 2 juga sama Pak. Jadi yang di sebelah kiri sini ini yang ruangan 6 itu juga buat ruangan tunggu gitu Pak. Terus ini untuk keseluruhannya kurang lebih PC-nya ada 45 Pak, sampai 50 device gitu. Okay. Terus untuk analisa kebutuhan perangkatnya di sini, yang pertama itu untuk koneksi ISP-nya itu saya menggunakan IndiHome. Untuk paketnya itu saya menggunakan kecepatan yang 300 Mbps. Untuk harganya per bulannya itu 3 juta rupiah. Terus untuk routernya ini di sini saya menggunakan Mikrotik RB951G, yang mana spesifikasinya yaitu frekuensi 2,4 GHz dan port yang disediakan sama routernya ada 5 port Ethernet. Harganya 1.400.000. Kemudian untuk switch-nya di sini saya menggunakan switch D-Link dengan kapasitas portnya 24 Ethernet. Harga per unitnya 400.000. Terus untuk banyak unit yang digunakan di sini ada 11 unit karena
di Dena yang saya buat ada satu switch di tiap lantai dan tiap ruangannya gitu. Kemudian yang terakhir ini access point link sys untuk di ruang tunggunya, Pak. Untuk spesifikasinya frekuensi 2,4 GHz dan kapasitas port yang disediakan itu 1 gigabit Ethernet. Harga per unitnya 500.000. Terus kemudian ini ada rencana anggaran biayanya atau RAB-nya. Totalnya kurang lebih 10.780.000. Yang mana menurut saya dengan harga 10.780.000 ini masih wajar, Pak, untuk sebuah jaringan di area kantor gitu. Ya, Pak. Dari saya sekian, Pak. Oke, coba yang di atas lagi, Mas. Di apa namanya? Masukkan di atas. Yang denanya, Pak. Ya. Jadi nanti yang di sini saya komentari yang di sini ya, untuk yang di desainnya. Jadi ini di desainnya ini kurang lebih udah bagus untuk yang dari Mas Rizky ini ya. Jadi sini ada 2 lantai dan tiap di masing-masing lantainya udah ada semacam kayak switch. Kemudian itu ada routernya ditaruh di mana ya, Mas ya? Ya benar, saya nggak kelihatan. Oh, ini, Pak, di resepsionis yang ini, Pak. Oh ya, di situ ya. Di situ dipakai untuk yang mengkoneksikan di switchnya ada di lantai 1 dan switchnya ada di lantai 2. Cuma nanti yang di masalah itu kan dia ini, Mas ya, untuk yang di situ kan ada di ruangan 2 sama 4 ya, di lantai 1 dia. Itu kan dia modelnya star ya. Jadi yang dari switchnya di lantai 1 itu kan dia masuk ke switch yang ada di masing-masing ruangan itu ya. Oh ya, Pak. Ya, jadi untuk yang di konsep kayak gini biasanya untuk di satu jaringan yang di perkantoran, berarti kan dia selain dia akan narik kabel panjang ya. Jadi misalnya dari switch yang di warna kuning yang paling bawah itu ya, kan dia akan pakai topologi star ke semua ruangan itu ya. Ya, Pak. Nah, itu model di satu perkantoran dia nanti akan dikurangi kabel-kabel yang selainnya yaitu bisa di apa istilahnya bisa di apa yang banyak kayak gini ya. Jadi switch-nya itu nanti ya ketika dia masuk ke ruangan 4 memang ada 1, nanti yang ke ruangan 2 nanti akan ngambil dari ruangan 4. Jadi dia itu nggak narik lagi kabel dari switch yang di switch berapa, switch 6 itu ya, yang paling bawah itu ya. Ya, Pak. Itu nanti ya. Jadi yang di sebelah kiri juga sama ya. Jadi nanti dia itu nggak topologi star, makanya kemarin kebanyakan kalau di jaringan perkantoran dia itu pakai topologi hybrid. Jadi yang di masing-masing labnya nanti situ dia pakai yang namanya topologi dari apa istilahnya star, dari switch nanti dia langsung masuk ke PC. Untuk yang di antar ruangannya dia pakai topologi bus gitu ya. Jadi apa istilahnya dari satu switch nanti akan koneksi ke switch yang lainnya dan sebagainya. Berarti nanti berarti untuk desainnya berarti nanti satu switch ini bisa digunakan buat 2 ruangan ya, Pak? Bukan 2 ruangan, Mas. Jadi nanti switchnya dia sama-sama masih di ruang yang berbeda ya. Jadi di ruangan 4 nanti ada 1 switch, di ruangan 2 nanti 1 switch, tapi dia di ruangan 2 narik kabelnya bukan dari switch yang paling bawah, tapi dia narik kabelnya dari switch yang ada di ruangan 4. Oh iya, Pak ya. Ya, ini juga sama ya. Nanti ya di ruangan yang biru itu ruangan berapa itu? Yang biru ini ruangan 1, Pak. Ruangan 1. Yang bawahnya ruangan 3 itu ya? Iya, Pak. Nah, itu juga sama nanti ya, dari bawah nanti masuk dulu ke ruang 3, nanti dari ruang 3 narik kabel ke ruang 1 ke switchnya dia. Jadi itu dia akan lebih tertata dengan rapi untuk di cablingnya. Dan nanti yang di apa istilahnya koneksi kabel kayak gini, biasanya untuk yang koneksi antar switch kayak gini dia tuh dikasih kabel yang bagus ya, yang kategori 7, yang kabel UTP kategori 7 kan dia bisa sampai 1 gigabit per second. Tapi kalau di switch ke masing-masing PC, kadang cukup kategori 6 ya. Kategori 6 dia itu 100 Mbps, nanti asumsinya dia udah cukup untuk yang di masing-masing PC-nya itu ya.
Ya, baik Pak. Kalau koneksi yang lainnya, saya pikir nggak ada masalah ya. Itu sudah ada server dan sebagainya. Ini. Dan turun lagi, Mas Rizky. Nah, ini ada koneksi ke ESP-nya. Ini kecepatannya untuk yang di sini itu dia 300 Mbps. Ini apa dasarnya, Mas? Karena ini Pak, mungkin buat kebutuhan tiap PC-nya kan untuk bisa digunakan sebagai conference dan untuk mengirim data-data uplink dan downlink dengan data yang size-nya besar gitu Pak. Maka saya memilih untuk menggunakan yang 300 Mbps ini Pak. Sudah dicoba yang ini ya, yang dimasukkan yang kemarin saya tunjukkan software-nya itu. Oh, yang One Ring Network Calculator. Oh ya Pak, kemarin saya sudah nyoba, cuman masih belum saya masukkan ke sini Pak. Ya, jadi ini di masalah bandwidth-nya nanti bisa dimasukkan di One Ring, saya masukkan di kolom chat yang di linknya ya. Jadi nanti biar nanti bisa tepat ya, biar nanti tidak terlalu over budget yang di walaupun nanti dia itu 3 juta dan sebagainya, mungkin nanti ya di suatu jaringan perusahaan mungkin nanti nggak ada masalah, tapi nanti sini harus dilakukan optimasi gitu ya. Kalau dia sebatannya mungkin nanti cuma 100 Mbps, ngapain dikasih 300 Mbps itu ya. Jadi nanti ini harus juga dilakukan semacam kayak optimalisasi di suatu jaringan yang nanti akan kita bangun gitu ya. Jadi nanti sini dia otomatis kan dia ketika nanti Mas Rizky masuk ke ini ya ke suatu perkantoran dan sebagainya, maka nanti ya di kantornya itu nanti akan melihat ini kira-kira speknya masuk yang mana dia. Walaupun yang dirasa ini udah cukup murah ya, yaitu dia 10 juta dan sebagainya, maka nanti ya sini harus dilihat juga ya nanti ya di tim pengadaannya ada di perusahaannya itu atau di kantor itu nanti dia akan melihat ya, akan dibandingkan dan sebagainya. Ini kira-kira yang masuk dan speknya bagus, nanti harganya atau biayanya juga reliable, masuk akal, nanti sini dia yang akan dipilih dia. Ya gitu ya Mas ya, jadi nanti harus ada semacam kayak dasarnya kenapa nanti yang sini yang dipilih itu, yaitu dia 300 Mbps. Jadi kalau nanti ada softwarenya kayak gitu, ini loh nanti ya referensinya ini Pak. Nah ini seorang direktur yang ada di suatu perusahaan biasanya nanti dia akan minta nanti ya ngejar kayak gini ya, kenapa nanti ini harus 300 Mbps dan sebagainya dia. Ini untuk edit mikrotiknya saya pikir nanti nggak ada masalah ya, ini karena dia itu skala kecil ya, dari kantornya cuma 2 lantai, sehingga nanti yang di mikrotik yang RB951 ini udah mencukupi untuk mengcover yang ada di kantor 2 lantai ini ya. Bisa aja ya kita pakai yang Cisco dan sebagainya. Cuma kalau yang Cisco mungkin kemahalan ya. Jadi satu unit Cisco kan dia sekitar minim kita harus budget 60-an juta ya untuk yang di satu perangkatnya dia. Mungkin untuk yang di pengembangan dan sebagainya, kalau nanti ada apa namanya aplikasi yang mau dibangunnya dia itu banyak, nanti sini dia butuh bandwidth yang besar, memang untuk yang di mikrotik biasanya dia akan langsung nggak kuat ya. Jadi kayak mungkin nanti ada video conference atau nanti ada VoIP dan sebagainya, ini nanti kelemahannya ada di mikrotik. Nanti ini bisa kita upgrade yang di Cisco-nya dia. Tapi yang diminta kemarin kan dia nggak ada data untuk yang di suara sama yang di videonya ya. Jadi saya pikir nanti di sini pakai mikrotik sudah pilihan yang bagus gitu ya. Oke, coba lagi turun ke bawahnya Mas. Ya, oke, ini saya kira nanti juga ini ya. Jadi untuk yang di RAB dan sebagainya sudah dimasukkan. Dan biasanya untuk yang di suatu kantor nanti di situ dia ada semacam kayak sekalian biasa dia akan minta spek dari PC-nya ya. Jadi dengan jaringannya, tapi biasanya nanti ya kita akan langsung mengajukan plus sekalian ya di spek dari PC-nya. Kira-kira untuk PC-nya nanti dia akan didata. Ini PC-nya nanti dia butuh berapa speknya dan sebagainya. Mungkin di bagian HRD, mungkin dia akan beda di bagian yang produksi. Mungkin produksi nanti dia beda di bagian yang pemasaran dan sebagainya. Jadi
apa istilahnya data-data ini nanti kita perlukan untuk merancang RAB sesuai yang dibutuhkan itu ya. Baik, terima kasih Mas Rizky ya. Ini luar biasa sudah dibuat untuk di desainnya. Jadi untuk yang di sini kita belum sampai ke settingnya ya. Jadi kita masih merancang atau mendesain di jaringannya. Nanti kalau udah paham di isi perancangnya ini, baru nanti ya kita akan masuk ke sisi setting di jaringannya dia. Oke, masih Mas Rizky. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Hmm. Saya izin Yuk. stop saya Pak. Oke. Oke, satu lagi ya. Ini kita coba. Bentar, mana tadi? Saya share screen dulu. Oke, kita putar lagi ya untuk yang di sini. Nanti siapa yang kebagian presentasi. Alifa Nurjaya ada? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Oke, silakan Mbak Alifa. Sebentar saya stop sharing dulu. Saya share screen lewat laptopnya saya, Pak. Apa enggak, Bapak? Oke, nggak apa-apa. Sebentar ya, Pak. Oke. Oke, sudah, silakan.
Oke, sudah nih, Mbak. Oke, Mbak Levi. Oh, ini udah termasuk yang di PC lainnya ya. Jadi sehingga nanti hasil ini ada sekitar 200 juta nih ya. Oke, coba yang di paling atas, Mbak Alifa. Oke, jadi yang di sini untuk yang di Mbak Alifa untuk yang apa selainnya, yang di penggunanya sudah dilakukan semacam kayak kalkulasi itu ya. Jadi nanti di sini ada semacam kayak video conference, nanti di sini ada yang di download yang file besar dan sebagainya itu ya. Termasuk yang di sini nanti ada semacam kayak ada VoIP-nya yang akan dilakukan di baik itu yang di lantai 1 maupun nanti yang di lantai 2 dia. Sehingga kalau yang di situ kebutuhannya yang di lantai 1 ada 90 Mbps, nanti yang di lantai 2 ada sekitar 100 berapa itu? 102 ya. Berarti totalnya ini kan dia menjadi 200 Mbps ya. Jadi nanti yang disewakan ke sisi providernya dia. Ya, terus yang bawah lagi Mbak Alifa. Dan ya, ini berarti yang di masing-masing ruangannya nanti gimana? Dia itu langsung masuk ke sisi port yang ada di switch-nya itu atau dia ada tambahan switch lagi yang di masing-masing ruangan? Oh, berarti nanti di sini dia cuma ada satu switch aja yang di lantai satunya. Ya, cuma nanti masalahnya di sini kan dia kemarin asumsinya kan dia ada sekitar 20 ini ya, apa istilahnya, 25 kali kan kemarin asumsinya kan dia ada 5 ya. 5 ini kan dia ada semacam kayak di PC-nya ini. Kalau untuk yang di sini, memang nanti kalau misalnya dia itu ada 5, nah kan dia ada berarti totalnya ada 20 ya, yang di lantai 1 ya. Nah, ini emang nanti yang di sini dia itu memang bisa, dia itu misalnya dia itu langsung di switch-nya 1, nanti yang sini dia masuk ke masing-masing ruangan kayak gini ya. Cuma nanti yang sini dia menjadi nggak praktis. Nggak praktisnya kenapa? Karena nanti semua PC dan sebagainya, misalkan yang di yang pojok kiri atas itu ya, ada 5 PC. Maka nanti di situ dia ada 5 kabel yang akan dimasukkan di ini ya, di plafonnya. Nanti akan dikoneksikan ke switch-nya yang ada di tengah-tengahnya ini ya. Jadi ini semuanya ya. Jadi desain yang seperti ini nanti ya dia walaupun dia bisa ya, secara teorinya dia itu bisa, secara konsep dia bisa, tapi di real aplikasi nanti dia akan sangat-sangat menjadi rawan terhadap maintenance dan sebagainya. Apalagi yang ditaruhnya di atas, nanti di creativity cost dan sebagainya dia. Jadi kalau misalnya ada yang nggak connect jaringannya dan sebagainya, dia akan susah untuk yang di sisi maintenance-nya. Biasanya yang praktisnya nanti dari switch-nya nanti ada ditaruh 1, nanti dia itu kayak di punyanya Mas Rizky tadi ya. Mungkin dia di sini switch-nya nggak perlu yang speknya tinggi. Mungkin dikasih di sentralnya dia itu dikasih switch yang katakan dia itu yang ini berarti 8 port misalnya. Switch yang 8 port, nanti di sini ada 5 PC ya. Mungkin dikasih switch 8 port, switch 8 port. Kan switch kan dia ada 4, 8, 16 sama 24 sama paling tinggi yaitu di 48 port. Ya. Nah, cuma nanti masalahnya kalau kita kasih di masing-masing ruangannya ada switch-nya, nanti dia akan lebih mudah di sisi maintenance. Jadi dari sisi switch yang satu ini, yang di tengah ini, nanti dia akan masuk langsung ke switch yang ada di apa istilahnya masing-masing di ruangannya dia. Ya, jadi kan dia cuma satu kabel aja ya. Jadi dia cuma satu kabel aja dari switch-nya ini nanti masuk sebagai ke switch yang ada di masing-masing ruangan. Jadi nggak perlu nanti ya di PC-nya langsung dikoneksikan ke switch semuanya kayak gini. Ya, gitu ya, Mbak Alifa ya. Dan nantinya switch yang 8 port kan dia lebih murah daripada dia yang 24 port. Nanti bisa jadi switch yang 8 port kita beli sebanyak 5 switch untuk yang di lantai 1 ini, nantinya bisa jadi harganya sama dengan kurang lebih dia bersama dengan switch yang 24 port kayak gini. Ya. Jadi tapi kita lebih hemat di isi kabelnya ya. Jadi kabelnya dia akan lebih hemat, nantinya
maintenance-nya juga nanti akan lebih mudah untuk yang di jaringan di lantai 1. Nah, gitu ya, Mbak Alifa ya. Terus nanti sama ya, yang di lantai 2-nya juga sama. Nanti ada satu switch yang di sisi diletakkan sebagai sentralnya. Nanti yang di sini nanti dia akan diberikan switch di masing-masing ruangan. Dan koneksi antar ruangannya dia nggak perlu langsung kabel ke switch sentralnya. Jadi dia pakai topologi bus. Makanya kemarin ada topologi hybrid. Nanti ya di masing-masing ruangan dia pakai star. Ini ya, ruangan di sini dia pakai star, yang di sebelah paling kanan ya, di lantai 2. Ini untuk koneksi antar switch-nya, nanti dia akan pakai bus. Ini ya. Jadi ini untuk yang banyak dilakukan di suatu perkantoran ya. Oke, terus yang bawahnya, Mbak Alifa. Oke, terus. Oke, yang di sini yang di routernya, ini koneksi SP-nya, ini kecepatannya lebih dari 15 Mbps. Berarti nanti kan tadi ada 200 ya. Jadi kalau di lantai 1 kan dia 90-an, di lantai 2 100-an, berarti kan di total dia ada 200. Nah, berarti nanti yang first medianya kita harus pesan sebanyak 200 Mbps ke first media itu ya. Jadi jangan sampai nantinya kebutuhannya dia 200 Mbps, tapi yang kita pesan cuma paket 50 Mbps. Nanti dia akan menjadi nge-lag di jaringannya dia. Oke, terus ke bawah. Nah, ini yang tadi saya katakan untuk yang di router mikrotik ini memang dia itu cocoknya untuk yang di sifatnya data ya. Jadi kalau dia data dan sebagainya, kalau dia apa istilahnya data-data teks yang biasa ya. Jadi data atau teks yang atau gambar itu masih reliable kalau kita pakai yang di mikrotik. Tapi kalau dia sudah pakai VoIP, nanti dia pakai yang namanya video conference, nah nanti router mikrotik ini nanti dia sudah nggak bisa diandalkan ya. Apalagi ini kan dia router mikrotik yang RP yang paling rendah speknya ya, yang 750 ini ya. Kalau yang punya Mas Rizky tadi yang 95 tadi kan dia masih agak lumayan tinggi untuk yang di speknya. Tapi yang untuk yang di router mikrotik ini RB45 berapa ini ya. Nanti kan dia speknya akan lebih rendah dia. Sehingga nantinya kalau router mikrotik kayak gini jangan dipakai kalau dia ada aplikasi yang ke arah VoIP, ke arah video conference dan sebagainya. Kalau nanti emang dia tuh arahnya ke VoIP ya, maka nanti dia gunakan yang apa istilahnya router Cisco gitu ya. Kayak yang di nomor 4 kan dia ada switch katalis, berarti kan dia seriesnya dari Cisco ini. Dari Cisco dia emang mahal ya. Jadi ini kan dia yang 24 port, kan dia satu unitnya dia 1.900.000 ya. Kalau kita beli yang TP-Link, yang 8 port yang TP-Link dia, atau yang D-Link, nah ini kan dia paling-paling 8 portnya dia cuma sekitar 200 atau 300.000 dia. Nah ini sudah mencukupi untuk yang di switch-nya. Karena switch katalis kan dia memang bisa keuntungannya dia manageable ya. Jadi kan dia bisa diatur. Jadi kalau dia ada VLAN dan sebagainya, maka nanti sini kita memang butuh pakai yang switch katalis. Tapi kalau nggak ada konfigurasi VLAN yang ada di kantornya itu, ini artinya kita nggak perlu pakai switch katalis ya. Karena kebutuhannya hanya rendah, ini kita kasih spek yang tinggi, nanti jadi mubazir fitur-fitur yang ada di dalamnya dia. Jadi kadang kita beli HP yang mahal dan sebagainya, tapi ternyata yang kita pakai hanya beberapa fitur yang simpel aja ya. Jadi misalnya kita beli iPhone ya, yang dia fiturnya sangat banyak ya. Tapi untuk yang di apa istilahnya fungsionalitasnya hanya dipakai untuk yang di WA dan sebagainya dia. Antara saya izin ada telepon ya.
Oke, bentar. Ini saya udah mau habis baterainya nih. Saya cas dulu ya. Baik, gitu ya, Mbak Alifa ya. Oke, terima kasih sekali yang di sini sudah bagus, luar biasa untuk yang di tugasnya. Jadi paling nggak nanti ya di sini kalian sudah paham gimana sih mendesain sebuah jaringan komputer itu ya, yang ada di sebuah perkantoran. Oke, bisa di stop sharing, Mbak Alifa. Yuk. Oke, baik, kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Bisa terlihat ya, yang di slide-nya ya. Sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Oke, berikutnya di sini, ini di materi yang sebelumnya, ini berarti kan kalian udah bisa untuk mendesain sebuah jaringan, nanti udah paham apa sih perangkat-perangkat yang di suatu jaringan. Nanti yang di sini kita akan mencoba untuk membahas lebih detail lagi, ini kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan sebuah contoh yang nanti ada di jaringannya PENS gitu ya. Cuma dari kemarin itu saya nyari yang dulu pernah saya dokumentasikan ya, apa istilahnya kayak penawarnya di gedung Pasca ya. Cuma saya nggak temu-temu ya. Enggak. Ya, nanti sambil saya cari aja di apa istilahnya filenya. Oke, nanti yang di sini kita langsung aja untuk yang di apa istilahnya materi di hari ini. Jadi materi hari ini masih terkait dengan spesifikasi dari perangkat hardware-nya sama software-nya ini ya. Termasuk nanti di sini kita akan mencoba untuk membahas yaitu yang di dokumentasi kebutuhan teknis untuk yang di pengguna jaringan. Jadi yang tadi udah ada berapa yang kalkulasi dari sisi jaringan dan sebagainya. Untuk yang di sini nanti kita akan ada dokumentasinya dari sisi kebutuhan teknisnya itu ya. Oke, secara konsepnya di sini, secara garis besar dari komponen hardware-nya, ini ada 3 bagian ya. Jadi sekali lagi untuk yang di sini, di jaringannya, ada yang namanya end device-nya. Jadi end device-nya nanti ada desktop, nanti ada laptop, nanti ada printer, iPhone, wireless tablet, sama nanti ada television endpoint-nya. Jadi di suatu kondisi di jaringan, ini nanti dia di masing-masing device ini akan dihubungkan dengan perangkat yang namanya perangkat jaringannya dia. Nanti ada misalnya di PC-nya dan sebagainya. Nanti yang di sini ada dari sisi end device-nya, semacam kayak di laptop kita atau di PC kita atau di HP kita dan sebagainya. Maka nanti di sini ada masuk yang namanya end device-nya. Kemudian nanti di sini ada namanya intermediary devices-nya. Jadi yang di sini ada sisi ketika nanti di sini di suatu end device-nya mau dikoneksikan ke perangkat yang lainnya, maka dia itu butuh yang namanya intermediary devices-nya ini ya. Jadi dari suatu PC misalnya, tadi udah kalian desain, nanti ada switch yang di masing-masing ruangan yang akan dikoneksikan. Kemudian nanti yang sini di ini lantai 1 ya misalnya.
Nanti sini ada switch juga ya, ada di lantai 2. Ini koneksi juga ke sebuah PC misalnya. Ini ada di lantai 2-nya, maka switch yang ada di lantai 1 akan dikoneksikan dengan switch yang ada di lantai 2. Mungkin nanti sini dia akan pakai namanya perangkat routernya nih. Ya, ini untuk diisi routernya. Nanti yang di sisi intermediary device-nya nanti ada macam-macam yang bisa kita gunakan. Jadi mulai dari sisi switch-nya, nanti hasilnya ada semacam kayak sisi wireless routernya. Jadi kalau routernya nanti sini dia sekalian diberikan ada koneksi wifi-nya, maka nanti sini ada bisa sebagai namanya wireless router. Jadi ini bisa dipakai untuk yang di suatu kondisi dia itu sebagai gateway, sekalian sebagai gateway ya, kayak yang di rumah kalian ya. Di rumah kalian ya, ini kalian pasang IndiHome dan sebagainya ya. Ini sama Telkomnya dia dipasangin namanya wireless routernya. Ya, jadi ini ada routernya akan dipasang di sini. Ini kan dia ada banyak perangkat end device-nya. Jadi ada laptop, nanti ada HP, ada dikoneksi di sisi wireless routernya. Dari wireless routernya dia nanti akan langsung masuk ke jaringannya provider. Karena apa? Karena di sini net ID yang ada di rumah ini sama net ID yang ada di provider nanti udah beda ya. Jadi nanti biasanya yang di net ID-nya sini dia itu pakai 192, 168 gitu ya. Jadi berapa dia? Ini ada di rumah. Tapi ini di sisi provider biasanya udah pakai yang 10 atau pakai yang 172 dan sebagainya ini ya. Kalau yang Media Publik biasanya dia pakai yang 172 ini. Kalau yang Telkom biasanya banyak kan dia pakai yang 10 ini ya. Jadi masing-masing provider akan menggunakan IP yang ini IP private ya Mas Yan ya. Jadi ini IP private dan sebagainya yang akan digunakan ini ya. Oke, dari sisi sini maka nanti hasilnya ada semacam kayak ini ya. Ini untuk yang di wireless routernya. Ini ada switchnya, kemudian ada routernya dan sebagainya. Oh, ini apa Pak? Ada kok ada yang namanya multi layer switch ya. Jadi kalau yang di suatu jaringan ini biasanya kan dia skala kecil ya. Biasanya kita ada switchnya, ada routernya kayak gini ya. Ini biasanya terpisah diisi perangkatnya. Ada sebuah perangkat dia itu yang bisa menjadikan satu perangkat ini ya. Jadi router sama switch nanti dia akan jadi satu perangkat yang namanya multi layer switch. Ya, ini ya. Jadi dia gabungan dari switch sama router jadikan satu perangkat. Cuma ini memang mahal ya. Karena kalau dia sebelumnya di sini ada proses kalau misalnya kalian belajar namanya propagasi dan sebagainya, ketika masuk switch kan dia ada proses delay-nya ya. Ini ada delay-nya. Nanti dari switch ke sisi routernya juga ada delay-nya. Proses ke routernya juga nanti ada delay-nya dan sebagainya. Ya, dengan adanya multi layer switch kayak gini, dia itu bisa mengurangi delay-delay, baik itu delay yang dari isi perangkat maupun delay propagasi dari switch-nya ke isi routernya. Ini ya, dan dia akan jauh lebih cepat kalau dia dipakai koneksinya di sini ya. Yang di PANS ini udah pakai namanya multi layer switch ini ya. Yang kemarin saya tunjukkan untuk yang di jaringannya PANS. Mari saya taruh mana ya. Nah ini yang ada namanya multi layer switch-nya ada di sini ya. Jadi nanti sini ada sebuah talisnya switch-nya akan masuk ke masing-masing server yang ada di PANS. Kemudian di sini ada namanya multi layer switch-nya. Nanti sini dia akan koneksi langsung ke masing-masing device yang ada di switch yang ada di lab-nya dia. Oke, kemudian nanti sini ada namanya firewall. Jadi yang di firewall kan dia dipakai untuk memproteksi jaringan kita. Kayak tadi saya tunjukkan yang di sini. Ya, jadi sebelum nanti sini datanya keluar dari jaringan PANS, maka nanti sini dia akan dicek di sisi firewall. Jadi firewall ini semacam kayak security ya, satpamnya ada di depan sana.
Ini bayangan aja kalau nanti nggak ada satpamnya, semua orang boleh masuk, mungkin nanti dia keamanannya ada di dalam jaringan dia akan menjadi terganggu dia. Ya, nanti dengan adanya firewall atau satpam yang ada di depan sana, yang misalnya di kampus PENS, maka bisa mencegah orang-orang yang ingin berbuat jahat di dalam jaringan ini. Nah, gitu ya. Ini konsep yang ada namanya firewall. Nanti di firewallnya, kalau kita pakai mikrotik, dia sudah jadi satu ya. Jadi mikrotik itu udah powerful sekali ya. Ada yang namanya aplikasinya sudah ada. Kalau misalnya ada DNS-nya, nanti sudah ada semacam kayak routernya. Bahkan dia udah ada switch-nya, ditambah port untuk yang di switch-nya, ada firewall-nya dan sebagainya. Jadi ada banyak fitur lah. Jadi khasnya dari pabrikan dari Cina ya. Pabrikan Cina biasanya dia banyak fiturnya, tapi diisi kehandalannya di situ dia agak kurang gitu ya. Jadi makanya kenapa yang di saat ini perangkat jaringan dan sebagainya banyak digunakan barang-barang dari Cina ya, kayak Huawei dan sebagainya. Ini sudah banyak provider ya telekomunikasi yang banyak menggunakan Huawei ya. Karena apa? Karena yang namanya kalau yang provider telekomunikasi kan dia perkembangan teknologinya dia sangat cepat sekali ya. Kalau dia ngambil dari Siemens dari Jerman atau dia NEC dari Jepang, ya, memang dia itu sekali dipasang. Kalau orang katanya orang-orang yang di telekomunikasi, yang dari Indosat atau dia dari mana yang pernah kita punya industri itu, Smartfren itu ya. Ini kalau dari NEC atau dari Siemens, kadang dipasang sekali, mungkin dari hitungan 10 tahun, 15 tahun dia nggak pernah rusak itu ya. Ini produknya Jepang atau dia produknya dari Jerman itu ya. Tapi kalau dia dari Huawei, memang dia itu jauh lebih murah daripada yang di NEC atau dari perangkatnya dari Siemens. Cuma nanti di dalam setahun itu kadang bisa terjadi 2 atau 3 kali trouble gitu ya. Jadi ini yang ada di Huawei. Cuma enaknya di Huawei ini yaitu yang namanya perkembangan teknologi. Saat ini ada 4G, nanti di situ ada 5G, nanti ada 6G. Ini bisa jadi kan dia 5 tahun lagi kan dia udah nggak dipakai lagi ya. Nah kalau kita pakai NEC dari Jepang kan dia 10 tahun, apa kita sampai 10 tahun itu ya. Walaupun dia handle isi perangkatnya, tapi nanti ya bisa jadi 5 tahun lagi udah ada pergeseran teknologi dan sebagainya. Ya. Jadi ini yang kadang perlu kita sikapi dengan baik ketika nanti juga mendesain sebuah jaringan yang ada di sini ya. Pernah dulu mungkin kalian yang kuliah di PENS ya, di depannya ITS kan dia ada namanya perumahan Galaksi ya. Jadi itu ada perumahan mewah dan sebagainya. Nah waktu itu diprediksi oleh WI Telkom akan banyak orang kaya di situ, dia itu akan langganan video conference, video ini ya, on demand dan sebagainya. Maka dipasanglah banyak jaring fiber optik yang ada di perumahan Galaksi gitu ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Ternyata orang kaya yang ada di Galaksi itu dia tidak sepenuhnya tinggal di rumahnya, kebanyakan tinggal yaitu dia pembantu rumah tangganya dan sebagainya. Nah akhirnya dia itu malah rugi ya Telkomnya, nggak sesuai dengan prediksi yang ada di awalnya gitu ya. Ini sekedar ini ya apa istilahnya harus bisa melihat kayak peluang bisnis dan sebagainya. Satu isi dia tuh harus bisa dicermati dengan baik, tapi isi yang lainnya nantinya juga harus dilihat parameter-parameter yang lainnya yang akan berpengaruh pada bisnisnya dia. Oke, kemudian di sini ada setelah dia koneksi kayak gini, maka dia itu butuh yang namanya network media. Ya, di network media kayak gini, maka nanti ada 3 bagian bisa kita gunakan. Ada yang namanya LAN media. Ini yang pertama dia wireless media ya. Jadi yang tadi udah kalian desain untuk yang di sisi WiFi-nya. Ketika ada di lantai 1 pengen koneksi WiFi, maka nanti dia akan butuh yang namanya ini yang dipasang dengan perangkat access point ini ya. Access point-nya nanti dia akan bisa dikoneksikan ke sisi perangkat HP dan sebagainya. Untuk yang di sisi yang lebih ini ya, kalau di access point kan dia juga, bisa juga macam-macam ya. Untuk yang di apa saja tipenya ya. Ada access point dia itu memang dia itu langsung pancarkan broadcast ke sisi penggunanya. Ada sifatnya yang repeater, ada yang sifatnya dia itu sebagai distribution system dan sebagainya. Jadi kayak di PENS, ketika kalian masuk di kampus PENS,
maka nanti di situ dia ada SSID yang namanya ini ya, apa istilahnya EP9. Jadi ketika masuk ke gedung D4, ketika masuk ke gedung D3, masuk ke gedung Pasca dan sebagainya, maka semua SSID-nya itu namanya yaitu dia EP9. Nah, gimana kok dia bisa menjadi namanya sama semuanya itu ya? Maka dia itu di WiFi ada namanya konsepnya wireless distribution system atau dia WDS-nya dia. Wireless distribution system atau WDS. Nah, di WDS ini nanti dia akan membuat sama di SSID-nya dia. Ini yang di WhatsApp-nya WDS-nya ini. Oke, yang berikutnya ada namanya LAN media ya. Jadi yang di LAN medianya, nanti sini sudah kita bahas kemarin ada koaksial, nanti sini itu ada ini ya. Jadi sini ada semacam kayak koaksial, nanti sini ada semacam kayak UTP dan sebagainya. Ini juga ada FO juga untuk yang di LAN-nya, tapi kebanyakan di LAN-nya di sini dia pakai UTP ya. Ini voice-nya juga sudah mulai banyak ditinggalkan ya, karena dia kecepatan dia rendah dibandingkan dengan kalau kita pakai yang UTP ini ya. Oke, kemudian nanti ada yang namanya WAN medianya. Di WAN media ini nanti untuk dikoneksi antar routernya ya. Jadi yang tadi yang di sini ya, misalkan di router yang di kantor ini dia itu mau koneksi ke router yang ada di provider. Misalnya dia tadi ada ini ya, apa istilahnya pesan ke First Media. Ya, berarti nanti otomatis ya di routernya ini nanti dia akan langsung koneksi ke First Media dari sini dia. Ya, nanti dia akan koneksi ke First Media dari sini. Ini tadi yang dikatakan dia itu ada 200 Mbps. Ya. Nah, untuk di 200 Mbps kayak gini, kan dia nggak mungkin pakai kabel UTP ya. Ingat, kabel UTP kan dia paling-paling kecepatannya kan dia paling-paling hanya emang dia itu bisa sampai 1 gigabit per second yang kategori 7 ya, kabel UTP. Cuma nanti masalahnya kabel UTP ini ada kelemahannya, yaitu dia panjangnya yang bisa di cover yaitu dia hanya 100 meter saja ini ya. Ini kalau kita pakai kabel UTP. Maka untuk dikoneksi dari sisi router ya di rumah kita atau di kantor ini ke sisi First Media dan sebagainya, maka dia butuh yang namanya WAN media. Ya, kalau misalnya di kalian langganan IndiHome dan sebagainya, biasanya ada fiber optik ini ya, nanti di WAN medianya, atau juga dia itu bisa pakai yang namanya WAN interface-nya pakai kabel serial. Cuma kalau dia kabel serial, biasanya dia itu kecepatannya dia itu rendah ya, paling-paling dia cuma 2 Mbps dan sebagainya. Kalau mau yang di atasnya 10 Mbps, ya dia pakai yang fiber optik gitu ya. Ini ya, ini sebenarnya nanti ini kalian udah paham semuanya di sisi end device-nya, itu ada PC, ada laptop, ada tablet, ada printer dan sebagainya. Jadi ini yang dipakai di ke sisi end user-nya dia. Kemudian nanti di sini ada namanya intermediary device-nya, ada perangkat perantaranya. Ini nanti untuk yang di menghubungkan antar perangkat jaringannya. Jadi tadi sudah saya sampaikan nanti ada wireless routernya, ada LAN switch, ada router, ada multi layer switch. Ini untuk menggabungkan antara LAN sama routernya dia. Juga nanti ada namanya perangkat yaitu dia firewall appliance. Ini nanti di network medianya, jadi ada kabel koaksial ya. Jadi kabel koaksial sekali lagi ini dia sudah jarang digunakan. Kebanyakan kabel koaksial saat ini dia tuh hanya dipakai untuk yang dikoneksi di antena ya. Jadi untuk yang di antena kan dia belum bisa pakai yang fiber optik. Ya, sampai saat ini dia teknologi ke antena kan dia masih belum bisa untuk yang dipakai fiber optik. Masih semuanya pakai namanya kabel tembaga. Makanya kalau misalnya kalian dari prodi telekomunikasi, ketika ini dulu ada BTS ya, ini ada BTS ya, ini ada antena dan sebagainya. Ini dulu untuk yang dari antena ini masuk ke sisi perangkat routernya ya. Jadi nanti ada routernya yang koneksi ke BTS yang lainnya.
Ini itu nanti ada yang namanya kabel tembaganya dia. Jadi nanti ada kabel tembaganya yang akan diolor, olor itu diapakan ya? Ditarik ya. Ditarik dari atas ini ke sisi routernya yang ada di bawah sini ya. Atau perangkatnya dikoneksi ke sisi BTS yang lainnya. Ini bisa dia ada BTS-nya. Nah, yang namanya koaksial kan dia mesti ada kelemahannya ya. Jadi saya katakan ya di koaksial kan dia kecepatan maksimalnya dia cuma 10 Mbps. Nah, ini kan dia sangat kecil sekali ya. Kecuali yang di koaksial itu ada dua tipe ya. Ada yang thick sama ada thin ya. Yang thick itu yang tebal itu dia bisa sampai 500 meter jangkauannya. Ini yang thick. Kalau yang thin, yang tipis, dia hanya sampai 200 meter. Ini yang lebih tipis ya, diisi kabelnya. Tapi dia kecepatannya maksimal dia hanya 10 Mbps. Terus ini makanya kebanyakan saat ini untuk yang di perangkatnya BTS ini ya, sekarang diganti. Jadi untuk meningkatkan kecepatan transfernya di suatu BTS, nanti routernya ditaruh di atas ya. Kalau sebenarnya routernya ditaruh di bawah, ini ya, ini ada antena dan sebagainya. Nanti ada routernya ditaruh diangkat di atas ini ya. Makanya di sini ada namanya RBU, Radio Base Unit ya. Kalau nanti kalian dari telekomunikasi, nanti ada hasilnya yaitu RBU-nya. Nanti dari sini dia tuh ada fiber optiknya langsung naik ke atas. Ini pakai FO. Nah, dari sini nanti baru masuk ke koaksial. Ya, jadi koneksi ke sisi antenanya dia tetap pakai koaksialnya. Nah, ini ya, ini untuk menambah kecepatan yang di suatu BTS-nya. Ini ya, ini jadi kita tidak menghilangkan total kabel koaksial ini. Dan kalau yang kalian lihat di pinggir jalan, misalnya dia itu Telkom dia pakai kabel koaksial, kebanyakan misalnya dia itu ditaruh di hari ini misalnya, bisa jadi besok dia udah hilang ya kabel tembaga ini ya. Karena dia itu memang bisa diperjualbelikan ya di kabel tembaga. Beda sama FO ya. FO padahal dia itu lebih mahal ya. Tapi ini dia katanya Telkom, ini dia itu jarang dicuri ya, walaupun ditaruh di pinggir jalan. Karena dia itu memang dalamnya kan cuma kaca biasa dia. Beda sama koaksial kan dia pakai tembaga kan dia bisa dipakai di ini ya, yang lainnya dia, bukan hanya kabel. Jadi karena tembaga nanti diambil tembaga di dalamnya, nanti dia bisa dipakai yang lainnya. Kalau FO kan dia dalamnya memang kaca dia. Jadi kecepatannya dia tinggi pakai LED atau dia pakai laser, tapi untuk yang di bagian transmisinya dia pakai serat kaca yang tipis sekali. Nah ini ya, ini kalau misalnya kita pakai yang namanya fiber optik, maka di dalamnya nanti ya sini ada semacam kayak ini ya, serabut kecil kayak gini ya. Jadi di FO-nya dia rata-rata dia ada serabut kecil kayak gini. Nanti sini ada macam-macam untuk yang di konektornya. Ada yang modelnya kotak kayak gini, ada yang modelnya bulat kayak gini, ada juga modelnya kotaknya dia variasi kotaknya dia kayak gini dan sebagainya. Nah, ini kalau yang di FO-nya kayak gini kan dia kebanyakan misalkan nanti yang di apa istilahnya koneksi antara PC ya. Kalau kita pakai yang di FO-nya ini ya, di fiber optik kayak gini. Kalau kita pakai koneksi pakai PC kayak gini, default standarnya kalau dia pakai komunikasi kan dia butuh yang namanya kabel TX sama dia kabel RX ini ya. Ini untuk yang di TX-nya, ini ya. Ini nanti yang di sisi RX-nya. Makanya di sini bisa kalian lihat ya, dia itu mesti sepasang, itu dia ada TX-nya, nanti dia ada namanya RX-nya. Tapi saat ini ada teknologi baru yang namanya DWDM. Nah, ini orang telekomunikasi mesti tahu ya. Dense wavelength division multiplexing nih ya. Jadi untuk koneksinya dari satu PC ke PC yang lainnya tidak perlu pakai dua kabel kayak gini, tapi nanti cukup satu kabel gitu ya. Nah ini ya. Jadi TX sama RX-nya nanti ya sini akan dijadikan satu di sini. Loh kok bisa Pak? Dia tuh dijadikan satu kayak gini. Apa nggak tabrakan data nanti di dalamnya? Nah, karena dia tuh yang namanya wavelength, maka dia akan pakai frekuensi berbeda. Ya, jadi
mungkin TX-nya pakai frekuensi berapa megahertz, nanti untuk RX-nya dikasih frekuensi yang berapa megahertz. Jadi dia tidak akan tabrakan data di dalamnya dia. Ini ya, ini konsep dari fiber optiknya ya. Kemudian nanti sini ada namanya twisted pair-nya. Nanti sini yang kabelnya saling melilit, biasanya kan dia ada sebanyak 8 ya. Oh, ini enggak ada ya sayangnya. Jadi ada masing-masing dia 2 kabel ini dia akan dipilih jadi 1, 2 kabel dipilih jadi 1, 2 kabel dipilih jadi 1, 2 kabel nanti sini dia dipilih jadi 1 nih. Jadi sebenarnya ini di sisi komunikasinya antara PC ke PC, kalau dia pakai namanya ini ya kabel UTP, dia sebenarnya dipakai hanya 4 aja ya. Untuk yang di TX-nya nantinya ini butuh 2 kabel untuk yang di TX-nya plus sama minusnya istilahnya ya. Untuk yang di RX-nya juga sama ya, dia juga butuh 2 kabel ya. Ini yang di plus sama minusnya. Loh kok sampai ada 8 Pak? Ini saya juga kurang tahu ya, kenapa nanti dia dikasih semacam kayak 8 kabel ya. Saya dia tuh orang yang dipakai hanya 4 kabel saja ya untuk di komunikasinya diisi TX sama RX-nya. Nanti silakan di googling ya, kenapa nanti di kabel UTP dia tuh diberi sebanyak 8 kabel. Maka yang dibutuhkan hanya sebanyak 4 kabel saja dia. Oke. Ini nanti ada namanya wireless ya. Nanti di wireless ini nanti sini ada namanya nirkabelnya. Nanti pakai radio frekuensi komunikasi. Jadi nanti ada microwave komunikasi dan sebagainya. Nanti kalau untuk yang di wireless kan dia ada macam-macam ya. Nanti di sini ada infrared, nanti ada pakai yang Bluetooth, nantinya pakai yang di WiFi, nanti ada yang pakai GSM, nanti ada yang pakai LoRa dan sebagainya. Jadi untuk yang di koneksi wireless dan sebagainya ada banyak modul komunikasi yang bisa digunakan ya. Nah ini kalau mungkin yang mau jaraknya jauh kan dia bisa pakai radio frekuensi ini ya, pakai RF ya. Kalau RF kan dia jangkauannya bisa sampai ratusan kilometer. Nah ini dulu kan apa namanya yaitu dia Marconi ya. Jadi dia itu mengirim data dari Eropa ke Amerika ya. Jadi dia itu bisa ngirim data dari si Amerika ke sisi Amerika ya, diterima dengan baik di sisi Amerika. Nah, kenapa di Perang Dunia Pertama dan sebagainya, terutama di Perang Dunia Kedua ya, ini nanti dia komunikasinya udah jarak jauh semuanya ya. Bahkan apa istilahnya, kalau misalnya kalian melihat film Midway, ini ya, ini saya cerita sedikit aplikasinya di sini ya. Dulu ketika ini kan di Amerika nih, ini Amerika, ini benua Asia dia, ini Jepang dia. Jepang ini ketika dia itu mau waktu itu kan dia kenapa Jepang ini masuk ke Perang Dunia Kedua karena waktu itu kan dia ini ya masalahnya pasokan kayak baja, minyak dan sebagainya dari Amerika ke Jepang ini jadi stop ya. Jadi pasokan minyak dan sebagainya nanti di stop. Hanya karena ini Jepang dia butuh pembiayaan yang di kayak baja, besi, kemudian minyak dan sebagainya dia itu butuh gitu ya. Ini dia itu mengekspansi ke wilayah yang lainnya, ke Cina, termasuk nanti sini dia ke Indonesia. Karena dia itu pasokannya dari Amerika, dia di stop oleh Amerikanya, ini US ini. Nah waktu itu di Jepang dia itu melakukan serangan ke ini ya, ke Hawaii atau serangannya namanya Pearl Harbor ini ya. Jadi dia itu waktu itu berhasil melumpuhkan Hawaii ini, berhasil dilumpuhkan oleh Jepang. Kemudian waktu itu dia Jepang pengen lagi melumpuhkan namanya lebih dekat ke US. Namanya Kepulauan Midway ini. Nah, cuma sayangnya semua komunikasi yang dilakukan oleh kapal serangnya, kapal tempurnya Jepang ini, dia itu bisa dibaca oleh ini ya, apa istilahnya pasukan dari US ini ya, Amerika ini ya. Jadi ini kan dia pakai namanya radio frekuensi ya. Nanti kalau pengen lihat detailnya ada di film Midway ini ya. Jadi komunikasi waktu itu ada 4 kapal tempurnya, 4 atau 5 kapal tempurnya Jepang ya. Nanti dia komunikasi ini ya. Nah, ternyata komunikasi ini bisa didengar oleh si kapal perangnya Amerika nih, di US. Sehingga semua serangan dan sebagainya nanti ya diketahui oleh pihak Amerika. Sehingga ketika nanti Jepang ini mau menyerang ke Midway, ini sudah disiapkan, yaitu dia kayak pasukan dan sebagainya, sehingga si Jepang ini dia itu kalah
semua kapal tempurnya ini dia hancur total ya oleh Amerika ini. Ini berkat dari namanya radio frekuensi komunikasi ini ya. Jadi ini dia itu bisa jauh ya semuanya ya. Nggak kayak di WiFi. Kalau WiFi kan dia paling-paling kan dia cuma apa istilahnya 100-200 meter ya. Fiber optik kan dia butuh kabel. Kalau pakai yang Bluetooth paling-paling dia cuma 20 meter. Kalau LoRa mungkin dia bisa sampai 60 km dia bisa LoRa gitu ya. Nah, cuma ya di komunikasi yang mau jauh lagi, nanti sini dia bisa pakai namanya radio frekuensi ini ya. Yang RF atau yang HF gitu ya. Nanti ya bisa sampai jauh. Termasuk yang ini ya. Waktu kemarin dari pihak Amerika ini dia itu mengirim pesawat ke mana itu robot ke Mars. Ini kan dia komunikasinya sangat jauh sekali ya. Dan ini kan dia bisa sampai ribuan kilometer. Nah, kan nggak mungkin pakai WiFi dan sebagainya nih. Ya itu ya. Ini ya di perangkat jaringannya. Ini materi hari ini sebenarnya nggak begitu banyak nih. Hanya apa istilahnya banyak kembangannya ini. Oke, untuk edisi software-nya, nanti di sini ada dua yang bisa digunakan, yaitu nanti ada semacam kayak sistem operasi, sama nanti ada namanya protokol dia aturannya ini. Jadi jelas ya, kalau nanti di sini ada semacam kayak di end device-nya, atau nanti ada PC-nya kayak gini, koneksi pakai switch, nanti di sini ada PC lagi yang di sini, nanti kan dia butuh yang namanya OS-nya ya. Jadi dia tidak bisa untuk yang dikoneksi secara langsung kayak gini. Ini sudah disiapkan perangkat hardware-nya. Maka nanti sekali lagi dia butuh semacam kayak sistem operasinya agar dia itu bisa saling komunikasi satu sama lainnya. Ini ya. Jadi ya di sistem operasinya bisa macam-macam ya. Bisa pakai Linux, bisa pakai Windows, bisa pakai macOS, atau kan yang lainnya nih. Jadi kebanyakan yang dipakai kan dia memang Linux, Windows, atau dia macOS-nya nih ya. Kemudian nanti di sini ada yang namanya protokol atau aturannya ya. Jadi ini dia agar bisa komunikasi satu sama lainnya, maka si OS ini nanti harus dibekali dengan semacam kayak namanya protokolnya ini ya, agar bisa komunikasi dengan baik antara satu PC dengan PC yang lainnya. Ya, ini ada namanya protokol aturannya. Protokolnya dia semacam kayak ini ya, apa istilahnya kayak bahasanya, kayak kalian semisal mau komunikasi dengan orang Thailand. Kalau kalian pakai bahasa Indonesia ya nanti nggak akan bisa dipahami dengan orang Thailand. Bersama orang Thailand kalau mau komunikasi ke Thailand pakai bahasa Thailand juga sama aja, kalian nggak akan bisa komunikasi. Nah, agar bisa komunikasi gimana? Maka ditetapkanlah pakai satu aturan bersama yang namanya bahasa Inggris gitu ya. Sehingga orang Thailand sama orang Indonesia agar komunikasi, maka disepakati dia itu pakai protokol atau pakai aturannya pakai bahasa Inggris. Jadi protokol ini dia semacam kayak grammarnya ya. Grammarnya atau dia bahasanya nanti harus ada aturannya. Berarti di masing-masing bahasa kan dia ada aturannya, ada grammarnya ya. Di bahasa Inggris juga ada grammarnya, dan sebagainya. Ini ya, ini yang di sisi OS-nya, sistem operasinya. Nanti di sini ada yang di Linux sama yang di Windows-nya. Ini ada satu lagi yang di Mac OS-nya dia. Untuk yang di Windows-nya, ini sebenarnya udah lama nih ya, belum diupdate ini ya. Kalau udah Windows 11 dan sebagainya. Ini masih Windows 10 ini ya. Ini saya nggak akan bahas yang di sisi sininya, ya di Windows-nya, ini ada Linux-nya. Nanti ya untuk kebanyakan ya di sini Linux ini dia dipakai di server ya. Dibandingkan ya di Windows dia bisa dipakai di si klien, ya di koneksi di jaringannya. Karena orang lebih nyaman pakai yang Windows ya, dia itu lebih user friendly dan sebagainya. Nanti kalau dia ada trouble, dia itu akan semacam kayak lebih mudah di handle karena dia itu memang ada perusahaan Microsoft-nya yang akan ini apa istilahnya sebagai memberikan servisnya dia. Dibandingkan dia Linux ya, Linux kalau kita pakai yang CentOS, ada yang Fedora, ada yang Ubuntu dan sebagainya. Nah ini kalau ada yang trouble dan sebagainya, kadang kita nggak ada semacam kayak ini ya, apa istilahnya nanti komplainnya kemana dia? Yang kebanyakan di perusahaan-perusahaan yang di ini ya, apa istilahnya perkantoran, kebanyakan dia masih pakai Windows ya. Walaupun Linux-nya kan dia gratis ya, kalau dipakai yang kan dia bisa hemat ya, yang di
dia OS-nya di apa istilahnya pakai yang Linux. Tapi di sini selagi karena dia itu kalau dia ada trouble dan sebagainya, nggak banyak orang yang paham tentang Linux kalau dia udah open source dia. Makanya dia banyak yang di Windows-nya. Dan termasuk mahal ya. Jadi dulu pernah yang di kerjaan di Malaysia pernah menghandle kayak gini. Jadi lisensi satu PC kalau dia dipakai di industri, dia itu sekitar 1000 US dollar per tahunnya dia. Jadi bayangkan aja nanti ya situ dia 1000, berarti kan dia 15 juta ya. 15 juta hanya untuk beli softwarenya Windows-nya dia. Ini di satu perusahaan. Makanya dulu kan ada sweeping kayak ini ya, apa istilahnya lisensi ya. Jadi banyak yang di apa istilahnya kayak yang di dulu ada WTC yang di Surabaya itu ada banyak ini ya, di sweeping lisensi dan sebagainya. Karena memang untuk yang di kalau di skala pribadi dia itu memang lebih murah, tapi di skala industri ya perkantoran dan sebagainya dia itu cukup mahal ya. Jadi lisensi satu itu sudah berapa tahun yang lalu ya waktu saya kerja di industri ya. Nah sekarang nggak tahu lagi dia itu berapa dia. Waktu itu dia udah 1000 dolar per PC dia ngitungnya. Bukan per ini ya, bukan per kantor, tapi dia per PC dia tuh hitungnya dia itu lisensi dari Microsoft-nya dia. Memang mahal ya. Sekarang kita mau beli perangkat software untuk simulator jaringan ya. Jadi dia itu untuk mensimulasikan jaringan untuk penelitian dan sebagainya. Kita beli softwarenya sama lisensinya. Jadi softwarenya itu harganya 300 juta, lisensinya dia itu 100 juta per tahun. Nah ini hanya waktu itu nggak di-approve sama manajemen karena emang nggak apa istilahnya daripada 100 juta dipakai untuk beli software lisensi, ya nanti beli perangkat yang kelihatan hardware-nya kelihatan itu ya. Ya, ini keunggulan dari penggunaan Linux ya. Jadi nanti di sini apa istilahnya bisa open source, nanti ada komunikasi interface, nanti yang kontrolnya lebih luas, lebih banyak atas OS-nya, kontrol komunikasi juga nanti lebih baik ini ya. Ini kalau kita pakai namanya Linux ini ya. Nah ini ya, tadi yang saya sampaikan nanti ada namanya protokol ya. Jadi protokol ini dia semacam kayak bahasa yang dipakai yang di aturan komunikasinya. Maka ketika dia orang ini mau kayak tadi ya saya sampaikan, orang Thailand ketika dia itu mau komunikasi dengan orang Indonesia, maka dia itu harus menggunakan aturan yang sama, protokol yang sama dia. Kalau dia protokolnya berbeda ya nanti ya salam, nanti dia tidak akan bisa komunikasi dengan yang orang Indonesia dan sebagainya. Nah, secara konsepnya di sini dia itu ada dua jenis protokol yaitu model ya. Jadi nanti ada yang namanya OSI model, ada yang namanya TCP/IP model ini. Memang paling banyak dipakai yang di TCP/IP model ini ya, dibandingkan yang di OSI model ini ya. Jadi OSI model memang dia itu menjelaskan lebih gamblang gimana sih proses data ketika dikirimkan dari satu PC ke PC yang lainnya. Nah, ini nanti dia akan lebih gamblang kalau kita pakai namanya OSI model. Ini ya, saya kasih gambarannya. Semisal nanti di sini ya, ini PC A, ini dia tuh PC B, ya. Ini ada switch. Nah, ini ya, ini PC A, ini nanti dia PC B-nya. Nah, nanti PC A ini nanti dia akan ada yang namanya 7 layer ini ya, mulai dari aplikasi. Aplikasinya apa yang akan dikoneksikan ke IC B? Oh, saya ingin mengirim data berupa teks gitu ya. Nah, nanti saya ada berupa teksnya yang akan dikirimkan dari aplikasinya ini. Nah, jadi nanti ya dia ada macam-macam ya. Kalau nanti ada WA kan dia ada banyak data yang dikirimkan, ada teks, ada suara, ada gambar, ada video ini ya. Nanti ya yang akan dikirimkan dari perangkat kalian ke perangkat yang lainnya. Nah, ketika masuk di presentation, maka teks ini dia akan dipilah-pilah lagi. Ya, kalau dia teks ini biasanya kan dia cuma TXT aja ya. Ya, kalau dia teks mungkin cuma TXT aja. Kalau gambar kan dia ada macam-macam ya. Dan dia akan dipilah-pilah ya di presentation ini. Gambar nanti di sini dia itu apakah JPG gambarnya
ataukah dia PNG, atau dia BMP, ataukah yang lainnya nih. Jadi di bagian presentation layer nanti dia akan memilah-milah ini nanti jenis gambarnya dia itu jenis yang tipe mana. Kalau dia suara, nanti dia itu jenis suaranya dia itu jenis suara yang tipe mana. Bahwa dia yang WAV atau dia yang MP3, yang lainnya. Kalau video juga sama ya, bahwa dia yang jenisnya MPG, apalagi ya video ya. Apalagi masalah video masalah. Tipe video MPG, saya juga lupa. Ya, LC mungkin ini ya software-nya ya. Oh ya, AVI ya. Jadi nanti ada MPG, ada AVI dan sebagainya dia. Jadi nanti yang di bagian ini dia akan memilah datanya dia. Kemudian nanti sini ada namanya sesinya ya. Sesinya nanti sini yang akan dipakai ya di komunikasinya dari satu PC ke PC yang lainnya. Jadi session ini semacam kayak apa istilahnya ini ya apa itu model komunikasi yang nanti akan dibangun. Jadi ketika nanti dari A ke B mau dikomunikasikan, dia tuh pakai namanya full duplex kah? Kalau full duplex kan dia bisa ini ya, dalam satu waktu dia itu bisa ngirim data dan juga bisa menerima data. Kalau dia half duplex, kan dia harus gantian ya. Kalau dia simplex, berarti kan dia ini yang sifatnya satu arah aja. Ya, jadi nanti sini dia di bagian session, nanti sini dia akan ditentukan apa dia nanti full duplex, half duplex, atau dia simplex. Termasuk nanti di bagian session kayak gini dia itu untuk yang di komunikasinya, apakah dia nanti sifatnya dia itu nanti apa istilahnya broadcast, unicast, multicast ini ya. Jadi ini juga nanti ya sistem transmisinya, transmisi yang ke sisi yang lainnya. Apakah nanti sini dia akan di broadcast ini ya. Ada yang namanya broadcast, nanti ada namanya multicast. Kalau mau broadcast kan dia ke semuanya kayak yang TV dia. TV kan dia sebenarnya dia di broadcast ke semuanya. Multicast nanti kan dia sifatnya kan dia kayak di perusahaan di provider ya. Jadi dia itu hanya di broadcast ke pelanggan dari mungkin nanti sini dia ke apa istilahnya kayak ke apa itu First Media atau IndiHome dan sebagainya. Kalau unicast ya nanti dia point to point ya. Mungkin dari Telkom mau koneksi ke sisi Indosat dan sebagainya, maka dia sifatnya ke unicast kayak gini. Nah ini akan ditentukan di bagian session layer. Oh, nanti di bawahnya ada bagian namanya transport layer. Di transport layer nanti sini ada semacam kayak ini ya, apa saya pembawa paket datanya. Jadi di transport layer inilah nanti dia data itu dia akan dipecah-pecah. Ya, jadi kalau misalnya dia ada gambar, misalnya dia ada teks ya, ukuran teksnya dia itu ada sebanyak 10 kilobyte ini ya, atau dia 1 mega nih. Nah, datanya 10 kilobyte ini nanti akan dipecah di bagian transport layer ini. Makanya di sini dia tuh ada istilahnya dia di segmen atau disegmentasi. Maksudnya apa? Maksudnya data ini dia akan dipecah per ukuran apa istilahnya pakai datanya, yaitu dia 1,5 kilobyte ya. Jadi satu frame-nya, satu segmennya, nanti dia ukurannya itu dia 1,5 kilobyte-nya ini. Semacam kayak inilah. Mungkin kalau misalnya kalian naik keluar kota satu kelas ya, atau nanti satu pens, kan dia nggak mau semuanya dipakai satu kendaraan. Maka nanti dia akan dibagi menjadi beberapa bis sekaligus ya. Jadi ada bis yang pertama dia cuma ada 50 mahasiswa, bis yang kedua nanti 50 mahasiswa dan sebagainya. Nah ini juga sama, transport kayak gini juga nanti ya konsepnya kayak gitu ya. Jadi dia akan dibagi menjadi per masing-masing bisnya dia. Nah sekarang kalau dia udah dibagi-bagi per masing-masing bisnya, maka nanti dia akan masuk ke bagian jaringan. Ini siap dikirim ya. Nanti orangnya udah, jadi saya ini kayak orangnya ya. Oh ini nanti kayak di sini dia di presentasi dia itu nanti akan dipilah-pilah per prodi misalnya dan sebagainya. Nanti teleponnya nanti silakan masuk ke bisnya. Ini nanti dia akan masuk ke bisnya nih. Networknya bisnya ini udah siap berangkat ke sisi tujuannya ya. Jadi nanti di situ ada ketika masuk ke bagian apa istilahnya ke ini ya, kayak ada istilah namanya paket ya.
Ya, nanti di paketnya nanti yang sini ada ini ya, apa itu? Kok ngeblank saya? Diisi jaringannya atau networknya, tadi ada paketnya ini ya. Nanti ya paketnya dia akan dikirim per, oh ini ya, tadi saya cerita bis ya ini. Makanya kok sedikit ngeblank. Jadi bis ini ketika nanti dari Surabaya ke Jakarta, maka nanti sini dia itu bis ini akan melewati mana saja ya. Nanti ada di Surabaya masuk ke Mojokerto nanti sini dia akan masuk ke ke Solo, Solo masuk ke Semarang, Semarang masuk ke Cirebon, Cirebon masuk ke Cikampek dan sebagainya. Jadi ini dia sebagai networknya, yaitu dia nanti ada melalui router-routernya dia. Jadi kalau saya bis kan dia melalui terminal-terminal yang ada di sini. Ini ya. Nah, data link ini apa? Data link ini dia sebagai namanya aturannya. Jadi ketika nanti bisnya itu lewat di perempatan, kalau ada lampu merah, ya nanti dia berhenti. Kalau lampu hijau nanti dia jalan dan sebagainya. Jadi data link ini dia itu akan mengatur lalu lintas yang ada di jalannya dia. Kalau nanti ada namanya di jalan kan dia ada dikasih garis putus-putus atau dia garis lurus. Kalau putus-putus dia boleh nyalip, kalau dia lurus dia nggak boleh nyalip. Ada yang garis kuning, ada yang garis putih gitu ya. Jadi itu dia sebagai aturan yang dia harus ditaati si base-nya, jangan sampai dia itu biar tidak tabrakan data dengan yang lainnya. Ini ya. Ini yang nanti masuknya di data link layer. Nah, physical layer-nya ya nanti di jalannya nih ya. Jalannya kan dia bisa macam-macam ya. Nanti ya kalau dia pakai bis nanti pakai yang jalan raya yang biasa. Ini kan juga ada dua jalur ya. Pakai yang jalan biasa atau dia jalan tol atau dia pakai kereta yang nanti ya pakai rel kereta api. Kalau dia nanti ya sini dia itu pakai wireless pakai pesawat ya nanti ya. Ini dia pakai pesawat dan sebagainya. Nah ini ya, ini yang namanya OSI layer. Jadi nanti sini dia itu datanya dia kayak gini. Jadi ketika sudah masuk di physical layer, nanti masuknya ke bit-bit ya. Jadi nanti sudah masuk ke bit-bit, yaitu nanti ya bit 1010 dan sebagainya. Jadi dari data teks atau gambar kayak gini 10 kilobyte, maka dia sudah dibagi per masing-masing paket. Paketnya nanti di sini dia akan dibagi per masing-masing bit. Nah ini kita masuk ke data link layer, ini kan 7 layer ya. Ini komplit semuanya. Kalau di switch nanti dia cuma 2 layer ini aja ya switch ini ya. Physical sama dia data link layer. Jadi dia nggak sampai ke network. Kalau router nanti dia masuk ke network. Nanti di sini dia cuma ada 2 layer. Nanti ditransaksikan ke B-nya. B-nya diterima di sini ya. 7 layer lagi. Data link, network dan sebagainya. Sama nanti di sini dia kalau dia ngirim sebuah teks, nanti teksnya dia akan dibaca di CB-nya. Ya ini ya. Ini kalau kita pakai namanya OSI layer. Nah, ini kalau di TCP IP model, kan dia akan menjadi cuma ada 4 bagian ini aja ya. Jadi dia akan lebih disingkat ya. Jadi nggak sekomplit yang ada di OSI model. Makanya di sini cukup ada 4 bagian ini aja ya. Jadi network access, nanti ini physical sama data link layernya dijadikan satu yang namanya network access. Network nanti ya dipakai selain itu internet kayak gini. Transport dia sama transport. Nah ini kalau session, presentation sama dia yang di application nantinya jadi satu yaitu dia di aplikasi. Nah ini untuk yang di protokol switch-nya nanti ada TTP, DNS, DHCP, ada TCP, ada UDP, ada IPv4 dan sebagainya. Oke, ini cepat aja. Ini ada request standar yang berkaitan dengan yang di apa selanjutnya, mau memberikan informasi usernya. Bisa izin minum dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung di interrupt aja ya. Hmm?
Jadi ya, ini dokumen standar yang berkaitan dengan ini ya, yang tadi yang sudah saya sampaikan dan sebagainya, nanti akan diolah namanya user requirement-nya ini ya. Ini ada namanya modul, submodul dan sebagainya. Ini biasanya kalau yang kemarin, ya maaf, yang kemarin nanti yang di apa istilahnya di sisi ini ya, waktu kami mendesain di perkantorannya 2 lantai kemarin, kan ini sudah kalian coba desain di 2 lantainya dia. Nanti di masing-masing lantainya nanti ada semacam kayak ruangannya. Nanti ruangannya di situ dia tuh ada semacam kayak switch-nya, ada PC-nya, nanti ada routernya dan sebagainya. Nah, yang di sini sebelum nanti mendesain, biasanya yang kita lakukan yaitu kita akan survei lokasi terlebih dahulu, ini ya. Jadi di sini nanti dia ada di bagian konting, nanti ada submodulnya, nanti kontaknya siapa dan sebagainya. Nanti dia akan dilakukan pengecekan. Apa sih rekom yang diinginkan oleh si Bapak Sumatnya ini ya. Nanti di sini ada oleh Bu Iranya, Bu Ratihnya dan sebagainya. Jadi mungkin nggak perlu semuanya kita datangi, tapi nanti di sini yang berkompeten dan nantinya yang ini ya, nanti misalnya kepala bagiannya atau nanti yang sini dia supervisornya dan sebagainya ya. Jadi yang dia itu yang mengerti kebutuhan di masing-masing bagiannya. Kayak yang dulu saya di ngurusi yang di pengadaan yang di PENS, maka untuk yang di kebutuhan alat dan sebagainya ya saya tinggal kontak ke Kaprodinya. Nanti apa sih yang dibutuhkan di masing-masing prodi dia. Oh ternyata prodi Telkom dia itu butuh alat kayak gini. Nanti ya prodi ini dia butuh alat kayak gini dan sebagainya. Jadi yang di semuanya nanti akan dikumpulkan di bagian pengadaan. Nanti saya akan cek semuanya. Ini sesuai enggak dengan requirement yang diminta. Terus nanti di sini baru kita umumkan di lelang. Nanti lelang nanti dan sebagainya. Nah, yang kalian desain nanti ya yang dari rekanannya dia. Jadi misalnya kayak gini ya. Nanti dari PENS nanti sini ada apa istilahnya yang misalnya dia kebutuhan di masing-masing labnya ini ya, ini labnya dan sebagainya, saya tinggal kontak aja ke bagian ke prodinya. Ini Bapak butuh apa ini untuk di prodi Elin misalnya, atau di prodi Telkom atau di prodi IT dia. Nah, karena dia di masing-masing prodinya, nanti sini dia tuh atau ke prodi atau program studi akan mengusulkan yang di dasarnya. Pak ini saya butuh kayak gini, nah. Udah nanti sini ini akan masuk ke bagian pengadaan ya. Ya di bagian pengadaan ini nanti dia akan dibuat lelang nih. Oke, nanti lelang dan sebagainya. Nah, oh ternyata dia itu butuh speknya kayak gini, desainnya kayak gini gitu ya. Makanya kemarin udah saya punya datanya di gedung S2 dia. Cuma saya nggak tahu, saya cek dari tadi malam nggak temu filenya di mana dia. Nanti kalian sebagai rekanan nanti akan melihat di LKPP dan sebagainya di ini ya. Nanti ada banyak apa istilahnya dia itu kayak apa istilahnya penawaran kayak gini ya, apa istilahnya kayak lelang kayak gini ya, lelang perkantoran perusahaan apa, atau lelang di kampus PENS, atau lelang di kampus ITS dan sebagainya. Nah ini artinya dia rekanannya masuk melakukan penawaran, ini ada penawaran A, ada penawaran B, nanti di sini ada penawaran dari C. Biasanya di satu kali lelang kayak gini kita itu ada banyak sekali yang masuk ya. Bahkan ada sampai 20, ada 50 penawaran yang masuk ke kita. Dan nanti dari situ harus kita seleksi. Nanti bukan hanya yang paling murah, tapi nanti harus diseleksi mana speknya yang memenuhi dengan kebutuhan dari prodinya dia. Jadi enggak hanya ngejar murahnya, tapi nanti harus sesuai dengan speknya dari yang diinginkan oleh si prodinya dia. Nah, ini ya. Jadi nantinya di sini dia itu ada semacam kayak pengecekan yang dia ada di masing-masing bagiannya. Ini ya, nanti ya sini dia di requirement-nya dan sebagainya. Nanti ya sini oh kalau dia udah disetujui, oh Mas ini nanti ya saya butuh semacam kayak observer klien dan sebagainya. Ini ya. Jadi nanti kalau saya di ini udah setuju misalnya, oh si penawaran B ini dari perusahaan B dia itu yang menang. Maka nanti ya di sininya perusahaan B-nya akan kontak ke ini ke bagian kita, nanti dia akan tanya lebih lanjut. Ini speknya kayak gini, disetujui atau enggak ini ya. Jadi dia akan survei dan sebagainya. Ini modelnya ada formnya kayak gini ya. Jadi biasanya yang di suatu perusahaan yang melakukan penawaran dan sebagainya, ada formnya kayak gini diisi. Nanti mana yang akan di apa istilahnya, ini nama perusahaannya, ini perusahaan penyedianya,
ini penyedia jasanya misalnya gitu ya. Ini nama perusahaan yang usernya nih, usernya dari sini. Nah, nanti di sini disepakati, oh nanti ada pembangunan infrastruktur IT berbasis ke integrated webnya. Ini tanda tangan dan sebagainya, nanti aturannya apa aja yang dibutuhkan dan sebagainya ya. Termasuk yang tadi ya, oh butuh router, butuh apa istilahnya kayak switch dan sebagainya, semuanya dari sini. Ya, ini sudah kalian coba kemarin. Jadi nanti ada requirement-nya, ada spek-nya, ada price-nya, nanti ada ini nanti di usernya ke siapa yang dibutuhkan dan sebagainya. Nanti udah ada di sini dia. Oke, jadi secara kesimpulannya yang di hari ini untuk menentukan kebutuhan teknis penggunanya harus tahu tentang berapa jenis hardware dan software yang dibutuhkan dalam membangun jaringan komputer. Dan jelas ya untuk yang di sini yang kebutuhan dari penggunanya. Nanti ada metode pengumpulan informasinya, ada metode wawancara, dan juga nanti ya langsung diamati pada lokasinya dia. Jadi aturan ini saya juga sebagai kayak asesor akreditasi ya. Jadi untuk memastikan jadi nanti dimastikan nanti di sini dia itu misalkan ada penugasan ke Semarang dan sebagainya dia. Ini saya akan datang langsung ke sana ke Semarangnya, ke misalnya ke Poltek Negeri Semarang. Ini sesuai enggak yang ada di dokumennya. Jadi dokumen dan sebagainya. Nanti untuk memastikan nanti dokumennya sudah sesuai dengan yang ditulis, kita berangkat ke sana. Jadi nanti untuk ya ada wawancara, nanti ada pengamatan secara langsung dan sebagainya. Ini di jaringan juga sama. Jadi misalkan nanti di suatu perusahaan pengen dipasang jaringannya, maka di penyedia jaringannya dia itu akan desain. Nah, nanti di sini dia desainnya dia akan untuk memastikan nanti desainnya udah bagus atau nanti udah sesuai, maka si perusahaan penyedia jasanya dia akan ke lokasi perusahaannya. Ada wawancaranya, ada dia amati, oh dia gedungnya kayak gini. Jadi dia nanti akan punya gambaran kira-kira nanti ya penempatan servernya nanti di mana, atau penempatan dari routernya nanti di mana, penempatan switchnya nanti di mana dan sebagainya, nanti bisa akan dicek kalau nanti ya langsung pengamatan langsung pada lokasinya ini. Ini ya, ini penting ya untuk yang di informasi teknis dan sebagainya. Ini 2 tahun yang lalu kita dapat dana hibah dari kementerian untuk membuat yang kemarin saya sempat sampaikan. Kita dapat proyek untuk smart city ya, untuk deteksi jaring yang rusak. Udah akhirnya waktu itu kita buat aja perangkatnya, ada kamera, nanti ada JSON nano, nanti diolah di JSON nanonya, kemudian setelah itu dia akan dikirim ke server, nanti di situ dia akan muncul peta-peta lokasi jalan yang rusaknya dia. Nah ternyata waktu kita presentasikan ke Dinas Perhubungan, dia tuh langsung, oh nggak gini mas caranya mas. Nah ini kan dia, karena apa? Karena biasanya kita terbiasa itu ya di orang-orang teknik ya. Jadi kita langsung bikin aja perangkatnya tanpa mengetahui gimana sih user requirement-nya. Jadi kita udah bikin susah-susah, ternyata usernya dia itu mintanya nggak kayak gitu ya. Akhirnya kita sedikit merombak yang apa istilahnya hardware-nya dan sebagainya. Ya kan nyari kerja 2 kali dia. Jadi kalau di awal kita udah mengetahui gimana sih user requirement-nya, maka nanti di sini dia itu akan lebih hemat di isi biayanya, hemat di isi tenaganya dan sebagainya. Ya, ini ada teknis penggunanya dibutuhkan dan sebagainya nih. Oke, ini sudah selesai nih. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Silakan. Oh, ini tadi Mas Bima, ini ya, iya benar Mas, ada MP4, ada MKV, 3GB. Ini baru buka chatnya nih. Oke, nanti yang di sini nanti ya tugasnya nanti silahkan diperbaiki lagi ya. Jadi apa yang tadi saya sampaikan ya nanti silahkan nanti ya paling nanti ya kalian udah apa istilahnya kalau apa istilahnya tadi ya topologinya kebanyakan ya di kantor kayak gitu dia nggak pakai star tapi nanti dia akan pakai yang namanya hybrid ring itu bukan ring ya bus sama yang di tree-nya dia.
baterai yang ada di masing-masing ruangannya. Kalau dia koneksi antar switch-nya nanti dia akan pakai bus. Termasuk yang bandwidth-nya ya, nanti dipakai one ring network kemarin yang sudah saya tunjukkan, nanti ditambahkan. Kalau kalian pakai yang VoIP sama video conference, jangan gunakan mikrotik. Nah, kalau hanya teks saja, ya silakan gunakan mikrotik, dia nggak masalah. Dan jangan gunakan yang mikrotik yang RB450 ya, gunakan yang seri 950 atau ini ya, dia udah lumayan ya. Atau kalau mau yang video conference nantinya gunakan yang pakai Cisco ya. Tapi sekali lagi ya di Cisco dia jauh lebih mahal ya. Berarti ya, nanti sama sana akan ditambahkan di ini ya, di LMS-nya. Itu nanti ada tugas 2 dia. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini soalnya banyak juga ini ya, mengulang ya. Jadi sebagai tambahan informasi aja ya. Karena ini juga materi dari awal dia. Mau nanti akan udah pernah dapat dan sebagainya, ya nantinya dinikmati aja ya. Nah, sambil mungkin nanti mereview dan sebagainya. Makanya tadi saya kasih tambahan informasinya kayak gimana sih penggunaan dari apa istilahnya kayak yang di radio frekuensi dan sebagainya dia. Akan besok, Pak. Ya, besok. Ya, ini karena nanti kita nanti akan ketemu lagi di hari Senin ya, insya Allah ya. Nanti akan diupdate oleh Mas Anang nanti jadwalnya. Nanti itu yang tugasnya terakhir sampai hari Senin nanti ya. Jadi nanti silakan masih ada banyak waktu. Kalau kemarin mungkin nanti terburu-buru dan sebagainya, nanti silakan lebih banyak waktu untuk melihat speknya dan sebagainya. Ya, jadi nanti ya akan udah punya banyak gambaran gimana sih desain jaring yang bagus gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan kita kuis ya. Bentar. Oke, silakan di join my quiz itu ya. Kodenya itu ya 420157 dia.
Oke, kita mulai ya. Sudah 20 ya. Udah mau jam 5 juga nih. Oke, saya akan siap-siap untuk yang di kuisnya. Ini kita lihat apakah nantinya masih Mas Bima Hendra atau kemarin Mas Jimmy ya. Ataukah nanti sini ada juara yang baru lagi ya. Oke, ini ada 10 soal misalnya. Ya, topologi tree merupakan perpaduan atau gabungan dari, silakan. Apa sini? Tanyaannya oh, ini Mbak April ini ya. Ya, jadi ya di tree kan dia gabungan dari star sama bass ya. Bukan star sama bukan bass sama mass ya. Ini mass ini dia jarang digunakan ya. Kalau di jaringan komputer. Mass ini biasanya di jaringan telepon ya, atau di jaringan telepon di sentralnya itu ya. Ini star sama ring juga jarang digunakan. Kalau di star sama ring ini dia biasanya di backbone-nya jaringan ya. Yang kemarin saya sampaikan di Telkom kan dia backbone-nya di Jawa Timur ini ya, dia pakai gabungan dari star sama ring. Tapi yang di tree yang di jaringan komputer ini dia gabungan dari star sama bass-nya dia. Oke, yang kedua. Setiap komputer terhubung langsung ke setiap titik komputer dalam jaringan merupakan penerapan topologi apa ini? Oke, waktunya habis. Yuk, masih Mbak April tadi ya. Jadi yang di sini ini ya, malah nggak ada yang jawab ini ya Mas ya. Jadi dia tuh terhubung langsung ke setiap titik komputer. Nah, ini berarti kan dia bukan yang di star ya. Kalau star kan dia nantinya emang terhubung langsung ke switch-nya ya. Tapi antar PC-nya kan dia nggak terhubung. Misalnya dia itu ada 5 PC, kan 5 PC kan dia nantinya terhubungnya ke switch. Tapi antar PC-nya kan dia nggak terhubung langsung ya. Kalau mau terhubung langsung ke setiap titik komputer, nanti dia akan pakai namanya topologi mesh-nya ini ya. Nah, ini agak sedikit jebakan juga nih ya. Jadi karena salah semuanya, jadi nggak ada yang terupdate ini ya. Sigma desain menggunakan sebuah jaringan komputer dikenal dengan istilah, nah ini gampang ini ya. Oke, udah semuanya ini ya. Oke, masih Mbak April ini ya. Ya, topologi, udah benar semuanya ini ya. Oke, nggak usah komentarin ya, kalau udah benar semuanya. Berikut ini jenis topologi jaringan komputer kecuali, nah, hati-hati ya, ada kecualinya ya. Oke. Oke, masih Mbak April. Nah, ini belum ada yang menggeser ini ya. Tri ya. Yang betul ya tri ya. Tri tanpa H ya. Nah, ini jebakannya kan dia ada H-nya ini. Oke. Ini perangkat end device kecuali, nah ini ya kecualinya ya, hati-hati ya. Yang tadi udah disampaikan. Jadi ini kecepatan sama keakurasian ya. Masih Mbak April ya.
yaitu dia kecuali mikrotik, bukan printer ya. Yang device-nya kan dia tadi ada PC, ada tablet, ada printer, ada laptop dia, ada HP dia. Nah, mikrotik kan dia di intermediary device-nya dia. Perangkat intermediary ya, apa ini? Tadi kan ada in device, intermediary, network media. Mbak April salah ini ya. Hanya langsung di-sub sama Valda nih ya. Ya, jadi perangkat intermediary adalah firewall ya. Jadi kayak laptop, printer, tablet kan dia masih masuk di end device. Untuk yang di intermediary, switch, ada router, ada firewall ini ya. Ya, nah, itu media yang menggunakan beberapa kabel yang saling melilit. Ya, tadi kan ada macam-macam ya. Apa nih saling melilit kabelnya? Ini Mbak Valda masih stabil di atas. Ya, twisted pair ya. Bukan kabel koaksial. Kalau koaksial kan dia nggak melilit ya. Dari lurus saja kan dia cuma satu kabel. Baru optik juga sama ya. Jadi kan di TX sama RS-nya dia juga nggak melilit ya. Jadi dia lurus saja. Soalnya kalau melilit kan dia malah banyak noise-nya nanti ya di fiber optik ini. Jadi dia pakai namanya twisted pair-nya ini. Ada berapa layer OSI model? Ini yang barusan tadi ya. Oh, Mbak Valda desain sama Mbak Arsita ini ya. Ini mungkin kecepatan aja nih ya. Kalau cepat sama Mbak Arsita tadi ya. Itu dia ada 7 ya. Bukan 4, bukan 6, bukan 8 ya. Jadi 7 tadi kan mulai dari application sampai dia di physical layer yang tadi udah saya jelaskan. Dua soal lagi ya. Berapa model TCP/IP model ini ya? Berapa layer ini maksudnya ya? Oh, Mbak Valda ke atas lagi nih ya. Jadi itu dia ada 4 layer ya tadi ya. Jadi mulai dari application, jadi dia dikompres ya, ada transport, ada internet, sebenarnya nanti ada namanya network device. Oke, yang terakhir ya, hati. Untuk menentukan kebutuhan teknis pengguna, ini true atau false ini ya. Kita lihat siapa juaranya. Apakah juara yang baru? Oh iya, Mbak Valda ini ya. Ini udah benar, benar semuanya ini ya. Mas yang keduanya tadi Mas Jimmy, yang ketiganya Mas Bima Hendra ya. Nggak mau.
Oh, ya saya ngeheng katanya. Nggak ini ya? Ini Mas Anang coba di screenshot Mas Anang. Iya, nggak tahu kok ngeheng. Nah ini, ya. Oh ini Mbak April tadi yang leading dari 1 sampai 5 tadi ya. Sekarang terlempar ke 7 nih ya. Ini disalib sama Mbak Valda. Mbak Arsita tadi mungkin kalah cepet main chatnya aja nih ya. Udah Mas Anang? Baik, demikian ya untuk yang di materi hari ini. Kita tunggu lagi hari Senin ya. Nanti kita ada Senin sama Selasa. Nanti setelah itu kita ada libur apa itu untuk yang di Idul Adha ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.